Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Semoga kalian tidak bosan mendengar cerita-cerita saya, karena niat saya adalah supaya kalian termotivasi dan bisa menginspirasi kalian untuk hidup yang lebih baik. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup saya saat SMA. Bagi anak-anak lain, masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi bagi saya masa-masa SMA adalah masa-masa di mana saya perlu berjuang agar saya tamat sekolah. Kenapa saya katakan masa berjuang? Karena di saat itu memang saya benar-benar berjuang agar saya bisa membayar SPP sekolah. Jadi saya membantu kedua orang tua saya dengan berjualan kue di sekolah. Saat anak-anak lain istirahat pergi ke kantin, saya tidak lakukan itu karena saya berjualan kue di dalam kelas. Dan kalau ditanya malu atau tidak, jujur malu. Tapi rasa malu itu saya buang jauh-jauh demi keberhasilan saya. Kalau anak sekolah sekarang mungkin sepatunya lebih dari 1 selama 3 tahun. Kalau yang saya pakai saat SMA adalah sepatu saat SMP. Sudah 3 tahun di SMP dan di SMA pun saya tetap memakai sepatu SMP itu. Bisa kalian bayangkan selama 6 tahun saya memakai satu sepatu. Tapi saya tidak malu. Karena orang juga tahu keadaan ekonomi saya. Sudah mampu sekolah di sekolah negeri pun saya sudah bangga. Baju saya putih abu-abu itu saya ingat betul. Kerahnya itu sobek. Dua-duanya, saya punya putih abu-abu itu 2. Dua-duanya sobek. Kadang saya suka tutup pakai rambut saya biar tidak kelihatan. Tapi tetap kelihatan karena sobeknya itu dari ujung ke ujung. Sebenarnya kalau ditanya malu. Tapi saya tidak mau membebani kedua orang tua saya untuk minta baju seragam baru. Dan baju seragam saya mungkin lain dengan anak-anak lain. Kenapa? Karena warnanya tidak seputih baju-baju anak-anak yang lain. Baju seragam saya itu warnanya kuning. Agak kekuning-kuningan. Kenapa agak kekuning-kuningan? Karena sering kena asap. Mama saya membuat kue itu kan bukan pakai kompor tetapi pakai kayu bakar. Jadi setiap hari baju saya itu kena asap. Terus lagi untuk buku, saya tidak setiap tahun membeli buku. Karena saya mengerti keadaan orang tua saya sehingga buku itu dari kelas 1, kalau pas naik ke kelas 2 itu masih sisa, itu saya lipat saja. Nanti saya beli buku itu seperlunya. Jadi tidak lebih dari 1 lusin. Jadi saya beli beberapa buku saja, nanti saya tempelkan di buku kelas 1 tadi. Dan akhirnya dan saya pun bisa belajar dari buku kelas 1 tadi. Karena setiap hari saya bawa. Jadi double akhirnya buku saya itu. Dan sampulnya pun saya tidak membeli. Kalau anak-anak sekarang kalau tahun ajaran baru itu membeli buku, membeli sampul, membeli peralatan sekolah, pokoknya lengkap. Tapi saat itu tidak saya lakukan. Jadi sampul yang saya pakai itu dari bekas kalender dan dari bekas soun, karena kakak saya itu jualan tekwan dan pakai soun, beli beberapa bal, dari situlah saya pakai bekas bungkus soun itu. Jadi saya tidak pernah yang namanya membeli sampul buku, karena saya keadaan ekonomi orang tua saya memang tidak mampu. Jadi lebih baik saya memakai yang ada dan tidak menyusahkan mereka. Sebenarnya saya pernah mendengar orang tua saya ngomong, kasihan sebenarnya Kaswati itu. Pak, bajunya sudah sobek Pak, kata mama saya. Ya tapi gimana, saya mau belikan juga tidak ada duitnya. Jadi semenjak mendengar kata-kata mereka itu saya hilangkan rasa malu itu dengan memakai baju yang sobek-sobek kerahnya itu. Jadi lebih baik saya dengan baju jelek tetapi saya tamat sekolah daripada saya nanti memaksakan diri kepada orang tua saya untuk memakai baju bagus tapi saya tidak tamat. Jadi saya benar-benar di sini
merasakan perjuangan orang tua saya untuk agar saya bisa sekolah. Karena saat itu anak-anak lain itu pengen sekolah di negeri. Dan saya alhamdulillah tercapai cita-cita saya sekolah di negeri. Karena teman-teman saya SMP itu banyak yang tidak diterima di sekolah negeri yang saya tempati saat itu. Tapi saya alhamdulillah diterima di situ. Mungkin nasib baik untuk saya. Jadi kalau mau dikatakan malu tadi, malu sebenarnya, tapi saya tidak mau perlihatkan itu. Di depan teman-teman saya selalu ceria. Mungkin kalau teman-teman SMA saya melihat saya selalu ceria di sana. Karena saya menutupi kekurangan saya. Jadi pesan saya, anak-anak SMA sekarang itu saya sangat sedih melihatnya. Mereka tidak benar-benar berjuang untuk sekolah, tapi justru mereka itu kebanyakan main HP, bangun saja siang. Kalau saya dulu tidak pernah itu bangun siang, karena saya selalu bangun jam 3, jam 4 itu selalu bangun. Jadi untuk menunaikan sholat malam dan membantu orang tua saya membuat kue. Saya lakukan itu karena saya tadi dengan penuh perjuangan. Dan saya miris untuk saat ini anak-anak SMA saat ini mereka tahan begadang sampai malam. Bukan belajar, bukan membantu kedua orang tuanya, tetapi apa yang dilakukan? Hanya main HP, main game. Sehingga akhirnya bangun sekolah kesiangan dan terlambat ke sekolah. Mereka tidak merasakan bagaimana perjuangan orang tuanya untuk menyekolahkan mereka. Mereka hanya taunya minta uang ada, minta ganti baju, seragam ada, memaksakan diri untuk punya HP, dan akhirnya apa? Belajar diabaikan. Jadi meskipun saya tidak mampu, tapi saya tetap berusaha supaya saya bisa tamat sekolah dengan benar-benar, dan nantinya saya bisa membantu kedua orang tua saya. Dan perjuangan itu benar-benar saya rasakan. Mungkin kalau kalian malu untuk berjualan kue. Dan beban itu benar-benar saya rasakan karena saat itu saya memang tas saya itu terasa berat. Karena membawa kue dan membawa buku-buku serta bekal-bekal saya tadi. Jadi pesan saya di sini untuk anak-anak SMA yang sekarang ini sangat jauh pada masa-masa SMA saya dulu. Karena saat ini anak-anak SMA itu benar-benar hanya banyak berleha-lehanya saja. Banyak main game. Banyak main TikTok. Yang menurut saya itu percuma. Jadi masa SMA itu manfaatkanlah dengan baik-baik, karena dari masa SMA inilah nantinya kalian belajar hidup, bagaimana proses hidup itu kita jalani supaya kita itu menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup tidak mampu itu tidak enak. Berjuanglah untuk diri kalian agar bisa membantu kedua orang tua kalian, dan nantinya kedua orang tua kalian tidak susah lagi. Jadi kedua orang tua kalian bangga kepada kalian. Dengan hal-hal tersebut kalian akan membanggakan kedua orang tua kalian. Itu saja cerita saya. Semoga bisa kalian ambil hikmahnya dan bisa memotivasi kalian dan memberikan inspirasi kepada kalian semua. Teruslah berjuang. Karena hidup itu perlu perjuangan. Hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kalian tidak bisa berharap. Kalau kalian tidak mau berusaha itu juga percuma. Harapan itu ada kalau kalian mau berusaha. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi kalian agar kalian bisa dapat mendapatkan video-video saya yang terbaru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.